Saudara-saudara, hari ini saya ingin ajak kita untuk mencoba merenung satu hal ya. Hidup ini menyenangkan atau enggak sih? Menyenangkan. Selalu menyenangkan atau kadang-kadang? Atau selalu always? Ya, naik turun gimana kira-kira? Gimana? Sama seperti saudara sering katakan, kadang-kadang kita kan latah saudara. Apa kabar? Oh baik. Baik. Padahal sedang tidak baik-baik saja dia. Tapi jawabnya baik. Itu sudah apa? Kejujuran kita begitu kualitasnya. Mengatakan baik-baik saja walaupun tidak baik-baik saja. Tapi saya kembali saudara, hidup ini menyenangkan atau enggak? Nah kalau saudara katakan menyenangkan, puji Tuhan. Tapi kalau tidak menyenangkan, kenapa? Siapa yang salah? Siapa yang disalahkan? Siapa yang harus disalahkan saudara? Kalau hidup ini enggak menyenangkan, bahkan ada orang mengatakan kayaknya hidup ini tidak berpihak padaku. Waduh, keren amat. Hidup tak berpihak padaku. Gimana saudara? Memang hidup itu memihak. Nah sekarang kita mau belajar saudara, bagaimana menyikapi hidup, akhirnya kita bisa menikmati hidup. Hidup itu gak panjang saudara. Jadi saya pernah sampaikan firman Tuhan pada kita misalnya, ketika dalam minggu penciptaan, waktu Tuhan menciptakan hari pertama kan selalu akhirnya maka Allah melihat semuanya baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah pertama, dan seterusnya kan begitu ya. Artinya apa? Tuhan itu buat kesimpulan, satu hari itu berarti baik. Segala yang dilakukannya itu baik. Maka dia puas menutup hari dengan mengatakan apa? Jadilah petang, jadilah pagi, itu hari pertama. Nah pertanyaan saya, saudara pernah nggak mulai berpikir menutup hari dan evaluasi dan mengatakan puji Tuhan, hari ini baik Tuhan? Gimana kira-kira? Atau puji Tuhan, hari ini tidak baik-baik saja Tuhan. Gimana kira-kira? Tapi mari kita belajar bagaimana menikmati hidup. Nah, saya belajar dari Filipi pasal yang keempat ayat 10-13, saudara. Ada dua hal yang perlu kita pahami hari ini dari pengalaman hidup Rasul Paulus. Rasul Paulus ini bukan orang yang tidak punya pergumulan, saudara. Sejarah hidup dia ini menarik. Sebelumnya dia karena punya dua kewarganegaraan, Romawi dan Yahudi, maka dia dimandatkan oleh mandat politik maupun mandat agamawi dari ahli-ahli Taurat untuk mengejar orang Kristen. Kalau boleh melenyapkan semua pengikut Kristus. Di zaman itu otomatis hidupnya senang secara materi. Kemana-mana dia dikawal, saudara. Tapi begitu dia ikut Tuhan menjadi rasul, hidupnya berbalik total. Kemana-mana dia dikejar-kejar dan ingin dibunuh. Tetapi saudara, dalam kondisi itu, dia justru katakan, yang lalu itu kuanggap sampah. Yang sekarang ini, aku merasa menikmati hidup. Jadi saudara, kalau ukuran hidup adalah materi, berarti Paulus itu salah. Kalau saudara mengatakan materi, ukuran menikmati hidup, berarti juga bisa dikatakan tidak sepenuhnya benar. Saya nggak mau katakan salah, tidak sepenuhnya benar aja, biar agak netral dikit. Nah, coba kita lihat, apa yang dia katakan Paulus? Yang pertama adalah, belajar dari keadaan. Di dalam ayat 10-11, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Apa maksudnya saudara? Jemaat Filipi itu selalu pengen dukung Paulus secara materi, karena mereka tahu Paulus ini kerjanya hanya beritakan Injil. Otomatis dia perlu ada kebutuhan untuk transportasi kah? Untuk makan minum kah? Sehingga mereka berjuang untuk support Paulus. Tapi Paulus katakan memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar dari keadaan, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, saya coba memahami ini dalam berbagai aspek ya. Coba, Paulus bukan berarti dia nggak pernah kekurangan, pernah. Tetapi kenapa dalam kekurangan dia justru menolak
orang menolong dia dalam kekurangannya. Kadang saudara, kita tidak sadar ketika kita dalam kesusahan, kita ingin menarik orang masuk dalam kesusahan kita. Misalkan, bantulah aku kan lagi susah. Akhirnya dia ikut susah gara-gara kita susah. Betul nggak saudara? Kadang kita nggak pernah tahu dia lagi susah atau enggak, tapi kita selalu berpikir, aku kan lagi susah. Kenapa kamu nggak bantu aku? Kalau kamu memang sayang sama aku, bantu aku. Dengan kata lain, sebenarnya kita sedang ingin menarik orang supaya susah bersama dengan kita. Nah, saudara, saya coba menangkap itu di sini. Makanya Paulus katakan apa? Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kenapa? Kalau sudah baca ayat terakhir, Paulus justru berdoa bagi mereka apa? Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Jemaat Filipi ternyata luar biasa dalam kekurangan mereka. Tapi mereka masih ingin berbagi. Tapi Paulus sendiri menahan diri untuk mengatakan nggak perlu. Karena aku sudah belajar mencukupkan diri. Karena aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya begini saudara. Kalau kita yang menikmati hidup, ayo belajar dari keadaan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Amin saudara. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Oke. Sehingga setiap awal bulan agak jantungan sedikit. Ada banyak cicilan yang harus dilunasi. Saudara-saudara, cukupkan diri dalam segala keadaan. Ini Paulus. Apa? Aku belajar. Aku telah belajar. Jadi hidup ini saudara pembelajaran. Hidup ini belajar. Yang susahnya adalah orang tahun ke tahun kok gitu-gitu aja, berarti nggak belajar. Makanya orang tua sering kasih nasihat, kok kau nggak belajar ya dari yang lalu-lalu. Betul? Kok kau nggak pernah belajar ya? Karena masalahmu kok itu-itu aja. Halo? Jadi kalau masalah saudara itu-itu aja, berarti saudara tidak mau belajar dari keadaan. Akhirnya terjerumus lagi ke lubang yang sama. Jadi kalau ingin menikmati hidup, yang pertama adalah belajar dari keadaan, saudara. Kalau keadaan begini, gimana caranya? Supaya aku bisa, apa pelajaran yang kau ambil dari keadaan ini? Jadi nggak perlu kita salahkan orang. Nggak perlu salahkan keadaan. Karena itu proses pembelajaran. Kalau hari ini saudara melihat hal yang berbeda, berarti ada pelajaran baru. Ada masalah yang berbeda, berarti ada pelajaran baru. Berarti yang semalam sudah lulus. Kalau masih pelajarannya sama, berarti saudara belum lulus-lulus. Gimana saudara? Berlebihan saya katakan ini? Mari coba, supaya menikmati hidup saudara. Menikmati hidup. Sambil satu contoh ya. Saya nggak tahu berapa banyak kita suka main game di handphone. Kalau misalnya lagi-lagi senggang, saya biasanya kalau di pesawat, udah bosan di pesawat, pasti ambil handphone main game lah gitu ya. Nah biasanya games itu kan semakin lama semakin sulit. Dan kita suka. Coba kalau game itu lagi diulangi. Kita suka nggak? Pasti cari game yang lain. Betul nggak? Kenapa hidup ini nggak begitu ya? Kalau saudara dikasih lebih sulit dari kemarin, berarti yang kemarin udah selesai, naik kelas. Mari belajar lagi. Berarti ada hal baru yang kita ingin belajar hari ini. Yang Tuhan mau. Amin, saudara. Jangan kok masalah terus. Iya. Berarti saudara udah naik. Yang kedua, setelah belajar apa yang terjadi saudara, berdamai dengan keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya coba menangkap maknanya di sini. Segala perkara dapat kutanggung. Artinya aku berdamai dengan keadaan. Aku nggak salahkan keadaan karena aku bisa kok. Aku sanggup kok.
Tapi perhatikan saudara, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jumat kemarin pada doa saya katakan begini saudara, ada banyak orang kuat dalam kekurangan, tapi nggak kuat dalam kelimpahan. Ada banyak orang kuat ketika menderita, tapi ketika diberkati dia hilang dari peredaran. Betul saudara? Jadi bukan orang susah saudara yang hilang dari peredaran, tapi orang yang tiba-tiba berlimpah. Saudara-saudara, tapi Paulus katakan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Artinya apa? Ya hiduplah dalam keadaan. Hiduplah dalam situasi. Kalau memang sedang kekurangan, ya memang aku sedang kekurangan. Tetapi tidak berarti aku kepengen orang berbelas kasihan, enggak. Tapi aku juga berdamai kok dengan kekuranganku. Tapi kalau aku sedang kelimpahan, aku juga ingin menjujur mengatakan apa? Aku sedang diberkati Tuhan. Dan aku juga ingin menikmati berkat Tuhan. Karena aku sekarang sedang diberkati Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau sedang diberkati, nikmati juga lah. Nikmati saudara. Dulu saya ingat saudara ada seseorang, anak-anak muda kita lah. Dia cerita ke saya, Om, saya kebetulan kasir di bank, dia bilang. Jadi ada seorang nasabah kami, ini udah mungkin 20 tahun yang lalu ya, kisahnya. Nasabah kami ini, kami perhatikan setiap bulan dia sederhana sekali datang naik angkot, pakai celana pendek, sandal jepit. Dia cuma datang awal bulan, kemudian suruh print out buku banknya. Kemudian dia setelah print out dia baca, dia senyum, dia pulang lagi naik angkot lagi. Padahal Om dia bilang, beli 3 mobil aja cukup loh uang dia di rekeningnya. Tapi kok dia begitu ya? Kok pelit ya? Saya bilang enggak, itu cara dia menikmati hidup. Melihat angka. Iya kan? Itu cara menikmati hidup. Angkanya banyak. Wah, inilah kehidupan itu. Saldoku banyak. Gimana saudara? Kalau saudara, cara menikmatinya gimana? Sama ya? Melihat angkanya banyak ya? Nggak usah dihabisin ya? Jadi saudara, memang ada orang, kategori pelit itu ada pelit untuk orang, tapi dirinya enggak. Tapi ada orang pelit untuk orang lain, untuk dirinya pun dia pelit. Gimana saudara? Paulus katakan, aku tahu itu kelimpahan. Jadi gak hanya kekurangan dia tahu saudara, nggak ada rahasia. Jadi kalau saudara kelimpahan, tolonglah kasih tahu kita lah, bahwa saudara sendiri berkati lah. Loh, supaya kita ikut bersyukur. Masa saudara bersyukur sendiri? Kita ajaklah bersyukur, ucapan syukur. Nggak mahal kok. Ayo saudara. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu lapar, aku tahu apa itu kenyang. Nah, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Artinya apa? Waktu aku lapar, aku kuat. Aku kenyang pun aku kuat. Waktu aku kekurangan, aku kuat. Tapi kelimpahan pun aku kuat. Berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan. Saudara-saudara, seringkali kita seperti apa? Marah pada keadaan. Marah pada keadaan. Saya agak bingung aja kalau ketemu orang, kok nggak pernah sih wajahnya ceria, nggak pernah wajahnya senyum kayak dikit kayak gitu ya. Apa sih maunya gitu loh? Kok apa segitu-gitunya hidup ini gitu? Tolonglah saudara. Kalau saudara sama orang nggak senyum, sama saya senyumlah sedikit. Supaya pendeta nggak rasa bersalah saudara. Amin saudara. Gimana? Masih ada sih nggak bisa senyum? Berdamai dengan keadaan. Ada satu kisah nyata, saudara. Saya udah baca ini dalam sebuah buku 20-an tahun yang lalu, saudara. Saya kadang-kadang ada kisah-kisah yang menarik di masa lalu itu saya nggak pernah bisa lupakan, saudara. Karena sangat menginspirasi saya. Ada seorang wanita. Wanita ini setengah bayi 40-an tahun. Dia memilih tidak menikah. Tetapi karena dia merasa butuh teman, maka dia mengadopsi 2 anak perempuan kecil. Akhirnya anak ini dirawat sama dia, bertumbuh 2 anak ini pada usia-usia remaja. Remaja begitu. Pekerjaan wanita adalah di luar dia sebagai guru piano. Guru piano. Otomatis dia bekerja dengan tangan. Di gereja dia pemain piano. Mengiringi paduan suara khususnya.
Itu kerja dia rutin. Sangat setia melayani Tuhan di gereja. Keluarga mereka itu harmonis dengan dua putri angkatnya ini. Harmonis sekali. Tapi satu ketika sore hari, dia pulang mengajar piano, nyetir sendiri, tiba-tiba ketika bawa mobil, dia merasa kedua kakinya sakitnya luar biasa. Kedua tangannya sakitnya luar biasa. Akhirnya dia paksa dalam keadaan sakit begitu, dia nggak punya pilihan untuk terus menyetir mobilnya sampai depan rumah, dia kebut, akhirnya dia sampai di depan rumah, dia langsung pencet klakson. Kedua putrinya kaget. Keluar dari putrinya, ada apa ma? Tolong mama. Akhirnya kedua putrinya remaja menggotong mamanya ini ke dalam rumah. Tolong telepon dokter, mama nggak kuat. Tolong telepon dokter. Ditelepon dokter datang, diperiksa sekilas, dokter katakan ada sesuatu yang mencurigakan. Kita bawa ke rumah sakit ya. Mama kita bawa rumah sakit. Segera dilarikan rumah sakit, di sana langsung ditangani dengan cepat saudara. Langsung dilihat darahnya dan sebagainya. Akhirnya dokter katakan ada sejenis virus yang masuk lewat kuku dan mengikuti aliran darah. Setiap persendian yang dilewati virus itu lumpuh. Setiap persendian seperti ruas-ruas jari, kemudian di sini gitu, lumpuh. Hari itu memang disebut nama penyakitnya, tapi saya nggak begitu paham, pakai bahasa medis saya nggak paham. Saudara-saudara, akhirnya dokter katakan begini, ibu, kita tidak punya waktu untuk bernegosiasi, untuk berdiskusi. Tapi kami perlu katakan pada ibu, tolong ambil keputusan cepat. Kami sarankan amputasi. Mumpung itu virus masih ada di sekitar sini. Lengan. Sebab kalau sampai lewat persendian berarti kita harus potong di sini. Kaki juga sama. Saudara-saudara, waktu itu dia coba katakan, apa tidak cara lain? Dokter katakan, ibu kita nggak punya waktu. Karena virus mengikuti aliran darah ibu. Dia diam sejenak, dia lihat dua putrinya. Dia katakan apa? Lakukan yang terbaik, yang penting aku masih bisa merawat kedua putriku. Akhirnya dia nggak bisa tanda tangan, kedua putrinya yang tanda tangan saudara pernyataan, masuk ruang operasi, amputasi 2 tangan dan 2 kaki. Berjam-jam setelah operasi saudara dia siuman, dia lihat keadaannya, dia menangis. Dia menangis. Tapi dilihat lagi 2 putrinya. Dia katakan, Tuhan, aku bersyukur aku masih punya nyawa untuk mendampingi kedua putriku. Dalam masa pemulihan saudara, dokter juga tawarin, nanti kalau udah pulih, kami tawarin ibu pakai kaki palsu dan tangan palsu supaya bisa beraktivitas. Akhirnya dia berkata, iya. Setelah itu dia mulai digunakan kaki palsu, tangan palsu. Zaman dulu saudara gak secanggih sekarang. Akhirnya dikasih kaki palsu dari logam begitu. Dan tangan juga yang masih pakai pengait itu. Kayak model di film-film itu loh saudara. Hanya dia berlatih untuk itu. Ketika dia pulang ke rumah dia sadar. Dia gak bisa lagi main piano. Berarti dia kehilangan penghasilan. Tapi dia tetap tidak menyerah. Dia katakan apa? Tuhan, aku masih punya mulut. Kalau dulu aku bekerja dengan kedua tanganku, aku ingin bekerja lewat mulutku. Dia kemudian ngambil diploma khusus menjadi penyiar radio, saudara. 1 tahun dia belajar itu, kemudian dia diterima menjadi penyiar di sebuah radio swasta yang cukup terkenal di Amerika waktu itu. Saudara-saudara, yang menarik adalah setiap dia siaran, seringkali kalau ada kesempatan, dia sisipkan kesaksian dia. Saya adalah wanita bahagia dengan 2 putri, meskipun saya harus kehilangan 2 tangan dan 2 kaki saya. Tapi selalu diawali dengan saya wanita bahagia. Satu ketika saudara, ada seorang wanita yang lain, yang sedang mengendarai mobil seorang diri, ngebut berharap dia tabrakan dan mati. Karena wanita ini sedang depresi berat, saudara. Tapi dia tidak sadar, atau gimana, ini radio di mobil ini sedang hidup. Dan wanita ini sedang bicara. Saya adalah wanita bahagia dengan 2 putri. Meskipun saya harus kehilangan kedua kaki dan kedua tangan saya. Dia tersentak. Bagaimana mungkin kehilangan 2 kaki, 2 tangan bahagia?
Sementara masalah saya nggak seberat dia, saya pengen mati. Dia pinggirin mobilnya. Dia coba cari tahu nomor telepon dari radio itu, dia telepon, minta bicara sama si ibu penyiar. Singkat cerita mereka janjian. Si wanita penyanyi mobil ini diizinkan mengunjungi ibu penyiar ini di rumahnya. Ketika mereka sampai di rumah saudara, dia nggak basa-basi. Bu, saya cuma mau tanya, kok ibu bisa bertahan hidup dengan kondisi begini? Saudara, sebelum mamanya jawab, kedua putrinya bergurau. Oh, mama kami lebih hebat dari yang dulu. Kalau yang dulu mama kami, kalau menggang roti harus pakai sendok garpu, sekarang pakai tangan. Diguyon, kenapa pakai tangan besi kan? Diguyonin saudara, artinya apa? Mereka tidak merasa itu sebuah kesalahan lagi. Karena mereka sudah berdamai dengan keadaan. Dan wanita ini katakan apa? Cuma satu kok kuncinya. Sesuaikan hidupmu dengan keadaanmu. Kalau dulu saya bekerja dengan tangan, sekarang bekerja dengan mulut. Hanya beda situasi aja kok. Itu caranya kita menikmati hidup ini. Amin saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada perubahan dalam hidup kita. Tapi karena kita tidak mampu berdamai dengan keadaan itu, kita protes, kita marah, kita kehilangan kenikmatan hidup. Dan mulai salahkan Tuhan, salahkan ini, salahkan itu. Betul saudara? Padahal situasi sudah berubah. Ada banyak orang saudara. Karena situasi berubah dia nggak siap. Ada satu kata bijak saudara. Saya kutip, seseorang yang bahagia bukanlah orang yang berada dalam seperangkat keadaan yang pasti. Tetapi lebih merupakan seseorang dengan seperangkat sikap yang pasti. Bisa direnungkan saudara? Bukan keadaan yang pasti. Kuncinya adalah pada hati. Sikap hati yang pasti. Jangan izinkan keadaan merebut hidupmu. Tapi nikmatilah hidupmu dalam segala keadaan. Caranya apa? Belajar dari keadaan. Dan yang kedua, mari berdamai dengan keadaan. Saya ingat saudara ketika tahun 90-an saya pernah kena masalah di ruas tulang belakang saya saudara di lumbal 3 dan 4. Ruasnya itu saraf terjepit saudara. Berbulan-bulan saya menderita gara-gara itu. Kalau udah duduk mau diri itu nggak mampu. Kalau udah tidur mau bangkit nggak mampu. Berbulan-bulan. Saya dirawat oleh seorang dokter. Saudara-saudara, ketika saya terakhir dirawat sama beliau katakan, saya mau suntik tulang Pak kalau Bapak nggak keberatan 2 kali saja. Tapi jujur Pak, saya tidak bisa menjamin apa kita menolong atau tidak. Makanya saya tawarin Bapak, kalau Bapak, saya bilang, lakukan aja dokter. Saudara jujur, ketika saya sembuh, dokter sendiri bingung, kok bisa sembuh Pak? Saya bilang, loh, ini pertanyaan aneh. Tapi dia bilang begini, itulah karena Bapak pendeta ya, ditolong Tuhan. Tolong Tuhan. Tapi sebenarnya, ada dokter lain katakan sama saya begini, ketika tahu sakit saya begitu, cuma satu kok kuncinya, jangan buat sakitmu itu tersinggung. Artinya apa? Jangan lakukan sesuatu yang dia tidak suka. Misalkan kalau udah masalah sini, jangan bungkuk-bungkuk lagi gitu loh. Artinya apa? Berdamailah dengan penyakitmu. Sama saudara, kalau udah sakit gula, berdamailah. Jangan lagi makan yang manis-manis, amin saudara. Kalau udah darah tinggi, jangan ke Tesalonika. Itu berdamai, dia nggak suka saudara. Dan seterusnya, amin saudara. Amin. Mari nikmati hidup. Tuhan Yesus memberkati.